Lelaki tanpa kasta mengguncang dunia. Penulis Neliwati Nelisaja. Bab 9. Kebaikan tidak memandang suku. Dengan bermodalkan hasil penjualan cincin pernikahannya dengan Junara, Disma memulai hidup baru yang lebih mandiri. Ia menyewa sebuah warung kecil di pinggiran kota, Jakarta, dan mulai membuka usaha sarapan pagi. Berbagai menu makanan ia sediakan di sana, mulai dari lontong, lotek, nasi goreng, mie rebus, serta mie goreng. Seminggu membuka usaha barunya, sudah mulai banyak pelanggan yang datang. Desma mulai disibukkan aktivitas barunya, sehingga sedikit demi sedikit ia bisa melupakan kesedihan hatinya karena berpisah dengan Tuan Junara, suaminya. Kebiasaannya yang suka menolong orang-orang yang membutuhkan tidak sesuai dengan prinsip ibu mertuanya. Tapi sekarang, ia bebas melakukan aksi sosial tanpa ada lagi yang melarang. Setiap pagi, Desma selalu menyisihkan beberapa porsi makanan yang diberikan kepada gelandangan. Semakin hari, semakin banyak pelanggan yang sarapan di warung Disma. Semakin banyak yang laku, maka semakin banyak porsi pula makanan yang ia sisihkan untuk para kaum papa. Selain meletakkan makanan gratis di warungnya, tak jarang pula Disma mengantarkan langsung kepada orang miskin yang banyak mengemis di perempatan jalan. Tidak terasa hampir sebulan Disma membuka usahanya. Suatu hari ia teringat kalau sudah berapa minggu ia tidak didatangi tamu bulanan, yaitu menstruasi. Setelah jualannya habis, Desma menutup warungnya. Ia kemudian bergegas menuju rumah bidan yang tidak begitu jauh dari warung yang sekaligus menjadi tempat tinggalnya. "Selamat Ibu Disma, Ibu hamil lebih 4 minggu, ujar bidan yang memeriksa kehamilan Desma. Desma terperanjat dan matanya membesar. Hatinya risau sekaligus bahagia mendengar kabar yang disampaikan bidan itu kepadanya. Setelah menerima beberapa jenis obat yang dibungkus dengan plastik mungil dan membayar biayanya, Desma kemudian meninggalkan rumah bidan itu lalu menuju pulang ke warungnya. Sambil berjalan kaki, Desma mengusap lembut perutnya yang masih datar. "Semoga nanti aku dikarunia seorang putra yang luar biasa," doa Disma. Dalam hati, rasa rindu kepada suaminya membuat Disma tersenyum getir. "Ibu Disma kenapa senyum?" Senyum sendiri. Sebuah suara menyapa Desma yang tengah asyik dalam lamunannya. Desma sedikit kaget dan menoleh ke arah sumber suara. Di sana ia melihat seorang wanita tua berpakaian kumal dengan sebuah kaleng di tangannya. Wanita tua itu sangat mengenali Desma karena setiap hari Desma selalu memberikan makanan kepadanya. "Oh ibu, saya hamil bu," teriak Disma dengan nada riang. "Apa?" Wanita tua yang dipanggil ibu itu mendekat karena ia kurang yakin dengan pendengarannya. Walaupun sebenarnya umurnya belum begitu tua, tapi karena hidup terlanta-lanta di jalan, membuat dirinya jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Suara riuh kendaraan telah menghalangi suara Disma, dan ditambah lagi pendengaran ibu tua itu sudah banyak berkurang. "Ibu Disma bilang apa tadi?" Si ibu tua mengulangi pertanyaannya setelah ia berada di samping Disma. "Saya hamil bu," seru Disma mengulangi jawabannya. "Hah, hamil?" Ibu tua itu kembali bertanya sambil memandang perut Desma. Disma mengangguk, meyakinkan ibu itu. Si ibu tua nampak ikut senang. "Ya Allah, semoga engkau karuniakan Ibu Desma seorang putra yang luar biasa." Doanya sambil menadahkan tangan dan memandang ke arah langit tinggi di mana cahaya matahari tengah berada di puncak kepala. "Amin." Disma mengaminkan doa ibu tua itu dengan perasaan terharu. "Bu Disma." "Iya bu." Disma menjawab lembut panggilan ibu tua itu. "Kalau boleh izinkanlah saya membantu Bu Disma di warung, saya bisa cuci piring dan bersih-bersih. Saya tidak minta bayaran bu. Saya cuman kasihan kepada Bu Disma yang sedang hamil muda. Saya tidak ingin calon cucu saya ini kenapa-kenapa," ucap si ibu tua sambil menatap wajah Disma. Disma tercenung sesaat. Ia membenarkan perkataan ibu tua ini. Tapi yang jadi pikiran Desma adalah warungnya yang sangat kecil tentu tidak cukup untuk menampung ibu ini tinggal bersama dengannya. "Iya bu, tapi yang saya pikirkan warung itu terlalu kecil. Bagaimana bisa kita tinggal berdua di sana?" jawab Desma sambil terus berpikir mencari jalan keluar. "Saya biar tetap tidur di kolong jembatan." "Bu, saya datang ketika membantu Bu Disma saja," tukas si ibu tua. "Tidak bisa begitu, Bu.
Ibu harus tinggal bersama dengan saya agar bisa lebih bersih. Ibu kan tahu kalau saya berjualan makanan. Tentu semua harus bersih dan rapi, jawab Desma. Si ibu tua nampak sedikit kecewa. Desma memutar pandangan. Tiba-tiba ia melihat sebuah warung yang lumayan besar. Di jendela warung yang tertutup, tertulis disewakan. Desma tersenyum. Bu, bagaimana kalau kita pindah ke warung itu saja? Itu nampaknya cukup luas untuk kita tinggali bersama dan berjualan, seru Desma sambil menunjuk warung yang tidak begitu jauh dari tempat mereka berdiri saat itu. Si ibu tua kembali nampak bersemangat. Matanya juga tertuju ke warung yang ditunjuk Desma dengan jari telunjuknya. Ayo kita lihat ke sana, Bu, ajak Desma kepada ibu tua itu. Dengan semangat ibu itu mengikuti langkah Desma. Kakinya yang pincang sebelah membuat bahunya naik turun ketika berjalan. Sekali-kali nampak Desma membantu dengan membimbing tangan si ibu. Desma tidak sedikit pun merasa risih dengan pakaian dan tubuh kumal ibu itu. Beberapa saat kemudian, mereka telah sampai di warung itu. Desma dan si ibu tua mematut bangunan yang tidak megah itu, namun lumayan, kuat, dan agak besar. Kepada seorang tetangga warung tersebut, Desma menanyakan siapa pemilik warung yang disewakan tersebut. Pemilik warung sembako pun berkenan untuk membantu. Nampaknya ia sangat mengenal si pemilik warung. Lelaki itu menghubungi si empunya warung dengan telepon genggamnya dan memintanya untuk segera datang ke sana. 15 menit menunggu, akhirnya pemilik warung itu datang. Desma dipersilahkan melihat bagian dalam warung itu. Ada 2 kamar tidur yang berukuran tidak terlalu besar di dalamnya, sebuah kamar mandi, dan dapur yang cukup luas. Desma merasa cocok dengan warung itu, apalagi tempatnya lebih ramai dari warung yang ia tempati sekarang ini. Setelah puas melihat bagian dalam bangunan itu, Desma lalu menanyakan besar sewa yang harus ia bayar. Si empunya warung menyebutkan sebuah harga dan pembayaran harus untuk 1 tahun ke depan. Desma terdiam mendengar angka harga 1 tahun sewa warung itu. Ia hanya memiliki uang untuk membayar 3 bulan saja. Si ibu tua memandang cemas kepada Desma. Nalurinya mengatakan Desma kesulitan uang buat membayar harga sewa warung itu. Si ibu tua merogoh sebuah buntalan kain lusuh dari dalam. Kantong roknya yang juga lusuh, ini Bu Desma madi mudahan cukup, kata si ibu tua sambil menyodorkan buntalan lusuh berisi uang kepada Desma. Tapi Desma mendorong buntalan yang disodorkan si ibu kembali ke arah badannya. Jangan Bu, simpan uang ibu. Ibu harus punya simpanan. Mana tahu nanti sakit dan butuh biaya pengobatan. Sanggah Desma halus. Sementara itu, si pemilik warung memperhatikan dengan matanya yang sipit. Jelas sekali kalau lelaki itu adalah keturunan Tionghoa. Bagaimana? Uang ibu tidak cukup? Dengan logat Tionghoa yang kental, lelaki setengah baya bermata sipit itu bertanya. Desma menganggukkan kepalanya. Ia nampak pasrah. Lelaki Tionghoa itu iba melihat kedua perempuan di hadapannya. Hatinya menjadi tersentuh. Nampaknya 2 perempuan itu sangat membutuhkan warung miliknya. Sudahlah, sekarang berapa uang yang ibu punya saja dulu. Nanti kalau sudah berjualan, bisa ibu cicil, ujarnya memberi solusi. Benar kok? Desma nampak berteriak senang. Si ibu tua tak kalah girang, matanya berbinar seketika. Lelaki yang dipanggil Koko itu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Hatinya semakin terenyuh melihat Desma dan si ibu tua. Memulai usaha halus sabal, jangan mudah patah semangat. Untung tidak perlu besar, tapi yang penting pelanggan halus banyak, ujar si Koko Cina memberikan sedikit wejangan, masih dengan logat cadel Tionghoanya. Terima kasih Ko, terima kasih banyak. Saya akan ingat selalu kebaikan dan nasihat Koko, jawab. Desma terharu. Hari ini saya akan langsung pindah dan saya bayar untuk 3 bulan dulu, sambung Desma yang dijawab dengan anggukan kepala si lelaki Cina. Desma tersenyum haru. Ia bersyukur dipertemukan dengan orang-orang baik yang suka hidup tolong-menolong. Perlahan, air matanya berlinang. Di jalanan ternyata lebih mudah bertemu orang baik daripada di rumah gedung yang mewah. Kebaikan tidak memandang suku bangsa, ras dan agama, serta kasta. Semua kembali ke hati manusianya, kata Desma dalam hati. Sudah, jangan menangis, ujar si Koko sambil berlalu pergi meninggalkan mereka berdua.